Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para subscriber Pusaka Karya Bangsa, penonton semuanya. Kami lagi berada di objek wisata Telaga Herang malam ini ya Rahman. Ya. Kebetulan sekarang malam Jumat Kliwon. Kita Pusaka Karya Bangsa sempat mendengar bahwa kalau malam Jumat Kliwon suka ada yang semacam membersihkan diri atau membersihkan suatu pusaka atau benda di sini di Telaga. Kita juga tidak tahu kebenarannya bahwa itu suka ada yang seperti itu atau tidak, karena untuk sampai sekarang jam 11 itu belum ada yang kelihatan sepertinya Ahmad ya? Ya, belum ada yang kesini. Belum Biasanya ada yang kesini. malam Jumat Kliwon tuh bisa suka ramai di sini. Ya kata orang sih sekitar jam 12-an lah, mungkin belum pada datang. Tujuan kami kesini ingin mengetahui seperti apa mereka membersihkan diri dan membersihkan suatu benda atau barang. Kita juga pengen tahu sebenarnya ada misteri apa di sekitar lokasi Telaga Herang. Dan untuk para penonton semuanya dan subscriber Pusaka Karya Bangsa, bagi yang belum tahu lokasi Telaga Herang itu di Kecamatan Sindawangi, semoga yang menonton video ini dari luar wilayah Sindawangi atau luar wilayah Kabupaten Majalengka bisa datang ke sini ke objek wisata Telaga Herang. Di sini ada kolam renang, ada telaga, dan ada rumah makan. Ada beberapa rumah makan ikan bakar di sini. Dan juga untuk sekarang mungkin tim Pusaka Karya Bangsa itu kebetulan banyak yang ada kegiatan-kegiatan lain, jadi kita cuma mungkin beberapa orang ya namanya, tidak ada hadirnya mediator dan teman-teman kami yang lain. Jadi kita di sini hanya untuk mendeteksi dan pengen mengetahui tentang acara pembersihan diri. Kalau menurut Ar-Rahman, di Telaga ini energinya seperti apa? Kalau untuk energi malam ini ya, untuk malam ini mungkin karena terbawa suasana juga, suasana malam itu terasa dingin habis hujan juga. Suasananya sunyi ya, senyap banget. Seperti tidak ada orang selain kita ya Rahman. Untuk energi biasanya dengan keadaan seperti ini tuh pada bermunculan datangan cukup kuat, energinya cukup besar di sini. Terus kita untuk mengungkap mitos Telaga Herang di sini sendiri itu katanya setiap pengunjung ataupun orang yang datang ke sini itu dilarang untuk menyombongkan diri. Kenapa? Kalau misalkan ada seseorang yang menyombongkan diri, yang datang ke sini tuh bakal celaka katanya. Bakal celaka. Untuk mitosnya. Karena pasti ada aja lah setiap tempat telaga ataupun danau pasti ada mitosnya. Untuk sekarang yang saya lihat deteksi, kita ke bawah dulu bentar. Ada ini ada satu, bisa dikatakan korban tenggelam, satu orang laki-laki korban tenggelam, pernah terjadi dulu.
yang hadir malam ini. Dia sempat berbicara karena kelalaian dia sendiri, kenapa dia bisa tenggelam, menyombongkan diri karena dia jago berenang. Dulunya pernah bilang kayak gitu, hatinya juga pernah bilang sama teman-temannya kalau saya itu jago berenang di sini. Dia menyombongkan dirinya itu seperti itu, makanya dia jadi korban tenggelamnya. Sosok laki-laki masih muda, masih umuran lah kayak. Kalau yang Arahman ketahui sebenarnya di tempat seperti telaga seperti ini itu suka ada penunggu atau yang menempati seperti itu dari makhluk gaib atau makhluk sejenisnya itu Pasti ada suka penunggu. ada nggak? Ada pasti ada penunggunya. Karena ini terbentuknya telaga ini tuh terbentuknya tuh dari sungai bawah tanah yang dari Gunung Ciremai. Sungai bawah tanah terus terbentuknya ini airnya itu. Yang penunggunya itu kebanyakan di sini sosok ular besar ya. Penunggunya. Dan Ada pada juga sosok lain ada. sahabat Pusakara Bangsa, kebetulan kita lagi berada di atas mata air Telaga Herang ini ya Rahman ya? Iya. Di sini itu di bawah kita itu mata airnya, kelihatan Iya. airnya itu keluar begitu deras, kelihatan banget ya. Kita lagi berada di atasnya. Iya, biasanya katanya dulu ini ada mata airnya itu Bisa ada saliran pipa peralon itu buat ke rumah-rumah warga banyak. terus banyak orang yang datang ke sini itu katanya ya, malam Jumat Kliwon datang ke sini itu untuk membersihkan dirinya, terus untuk meminta sesuatu hal benda ataupun itu untuk apa ya namanya, bersemedi atau apa ya? Bertapa mungkin. Iya, bisa dibilang seperti Bertapa itulah. atau semedi. Tiap malam Jumat Kliwon biasanya banyak di sini orang yang pada mandi di sini. Mungkin tujuan dan maksud tertentu yang kita tidak ketahui ya Rahman ya. Punya tujuan masing-masing orang datang ke sini. Katanya sih banyak juga yang setelah mandi di sini, merendam di sini, terus pulangnya dapat sesuatu benda apalah itulah katanya. Cuma kita nggak tahu. Yang saya lihat kalau misalkan benda deteksi di sini banyak berbagai macam benda di sini sebenarnya. Banyak sekali. Cuma kita nggak mau maksa untuk ngambil. Kita datang ke sini untuk mencari tahu. Kalau menurut pandangan Ar-Rahman, makhluk-makhluk yang berada di sini itu suka mengganggu atau tidak? Kalau menurut pendapat Ar-Rahman, Kalau menurut saya mengganggu sih enggak. enggak. Mengganggu enggak sama orang-orang di sekitar sini atau sama pendatang. Untuk mengganggu enggak. Cuma tadi kata saya juga, setiap orang yang datang ke sini jangan sampai menyombongkan dirinya. Karena makhluk di sini sangat tidak suka sama orang yang menyombongkan dirinya. Bahkan bisa celaka kalau misalkan orang tersebut sombong gitu. Karena korban yang laki-laki tersebut katanya dia juga pernah menyombongkan dirinya bahwa jago berenang katanya. Sama temennya bilang seperti itu, makanya dia bisa tenggelam, celaka seperti itu dan meninggal. Ar-Rahman, kebetulan kan kita lagi di sini, kayaknya kan belum ada orang yang datang ke sini, walaupun ini udah jam 11 lebih ya. Gimana kalau kita melihat-lihat atau jalan-jalan ke sebelah sana Boleh dulu? kita Ar-Rahman? sambil mendeteksi Iya. hal-hal yang lainnya di sana ya. Coba. Naik aja ke atas. Jangan tak. Di sini juga ada sosok yang lagi duduk.
Makhluk apa itu, Han? Ini semacam kuntilanak. Udah lagi duduk di sini. Jadi sahabat Pusaka Raga Bangsa, barangkali dari teman-teman semua ada yang belum pernah ke sini ke Telaga Herang, saya sarankan sih tempatnya cukup bagus, banyak ikan-ikan besar di kolam telaganya. Jadi saya sangat menyarankan untuk bisa datang ke objek wisata Telaga Herang. Kemana lagi, Rahman? Bisa Sini aja. Telaganya lumayan luas dan sangat sunyi untuk malam ini ya, Rahman. Iya. Kita datang sini udah ada banyak yang menyambut sebenarnya. Tadi ada sosok kuntilanak sebelah situ. Sebelah sana juga ada sosok makhluk yang lainnya. Sepertinya kalau turun ke sana bagus. Boleh. Kalau misalkan dari tim atau mediator kita hadir malam ini, mungkin bisa juga ya untuk mengungkap makhluk-makhluk yang ada di sini, Arman ya. Bisa jadi. Kebetulan mediator kita lagi ada pekerjaan yang lain, ada kesibukan yang lain, maka kita hari ini atau malam ini tidak ada mediator. Nanti saya coba untuk mediasi sebentar ya. Iya. Barangkali kedatangan kita ke sini ada yang menyambut untuk memberikan sesuatu ataupun enggak. Kita coba untuk bermediasi sebentar. Tidak untuk menarik maksa, tapi saya lihat ada sesuatu sebelah sana. Ada sesuatu, nggak tahu, nanti dicoba bisa diambil atau tidak. Saya minta untuk bersolawat dulu. Iya. Bisa ataupun baca Al-Fatihah ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi
Al-Fatihah. Auzubillahi Turun, Sob. Megang aja. Gitu lah. Dan yang kota apa? Siap ya. Oke, di sana tadi. Terus apa ya? Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kayak kain tak? Kain ke topi dah aja. Mana orang? Tapi mana? Kalah nyengir. Mana? Sholli alaihi wasallam.
sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ini naik dulu. Kalapa, urak-urak. Tinggi. Bisa belum? Sahabat Pusaka Harga Bangsa, tadi Ar-Rahman itu sepertinya ada benda yang pengen ditarik, dan kayaknya Ar-Rahman tidak memaksakan untuk menarik, dan alhamdulillah Ar-Rahman bisa mengambil suatu benda atau barang. Saya juga belum tahu itu jenis apa dan benda apa. Nanti kita tanya-tanya lagi ke Ar-Rahman benda apa itu. Dan Cang. Dan baju lagi kalau makan itu tuh. Bosnya terakhir. Sana aja. Ke atas. dikit kelapa dulu. Campur lagi. Kita coba tanya kepada Ar-Rahman. Saya lihat sih sepertinya kayak kujang. Iya, begitu benteng. Ar-Rahman, sebenarnya kronologinya seperti apa? Apakah benda itu tadinya memang bisa ditarik atau boleh ditarik seperti itu? Sebenarnya pas tadi saya kesini juga, Ya. terus kita berangkat ke sana udah perasaan saya udah terlihat aja gitu suatu benda. Cuma sekiranya kita bisa menariknya atau enggak, karena kan kita tidak tahu apakah itu diberikan untuk kita atau tidak. Makanya tadi saya coba untuk mediasi dulu, sekiranya itu emang benda bisa ditarik ataupun buat kita, kan kita coba tarik, dan alhasil kita bisa. Ini kayak kujang, nggak tahu kujang apa ya, seperti ini. Kalau dari bentuknya emang seperti kujang ya, Ar-Rahman ya. Tuh, seperti ini pemirsa. Kalau energinya itu seperti apa tadi pas penarikan Ar-Rahman? Untuk energinya emang lumayan cukup kuat, cuma saya nggak tahu ini apakah kujang peninggalan di sini ataupun Ada yang buang atau gimana? saya lihat-lihat bukan peninggalan sini, karena emang energinya juga bukan sosok yang penunggu di sini. Maksudnya bukan penunggu yang udah lama di sini yang menunggu, bukan menurut saya.
saya mau membandingkan Rahman, karena saya malam ini kebetulan itu lagi membawa satu benda sama kujang juga. Mau membandingkan boleh Rahman? Boleh. Coba. Dibuka. Ya, ini salah satu koleksi dari tim Pusaka Raga Bangsa. Kita mempunyai kujang juga ya, seperti ini, tapi bentuknya ini punya tim. Itu kujang khas Jawa Barat. Ini kujang Jawa Barat. Jadi perbedaannya cukup menonjol ya Rahman ya. Dari bentuknya juga itu sangat berbeda. Kalau yang baru kita tarik itu, baru kita dapatkan itu dari bendanya lumayan lebih besar seperti itu ya. Dan berbeda juga kan bentuknya. Bentuknya juga berbeda ya. Ini cukup bagus juga ya. Menurut saya ini sepertinya bekas tombak Tombak. kujang. Soalnya pas di pangkal ini kayak gini kan. Tapi kemungkinan besar menurut saya ini bukan peninggalan zaman dulu juga sepertinya. Dari besinya juga masih lumayan bagus ya Rahman ya. Kalau mungkin ini belum terlalu lama dibuang ke telaga. Ya bisa jadi beberapa tahun, mungkin sekitar 100 tahunan gitu. Yang Rahman rasakan pas waktu mau ini Rahman ambil itu seperti apa? Nggak Dirasakan. begitu terlalu sulit, Gitu. karena emang kita nggak ada pemaksaan untuk menarik. Sepertinya emang ini diberikan. Ini secara spontanitas benda ini menghampiri Rahman seperti itu ya. Ya karena pas kita datang juga saya udah penasaran, ada kayak ada sesuatu benda gitu. Tapi yang saya rasakan ya Rahman ya, pas waktu tadi Rahman masuk ke air, ke telaga, di atas kayak seperti ada yang datang, entah tahu makhluk apa seperti itu ya. Pokoknya perasaan saya kayak yang suasananya tuh terlalu mencekam, tapi sekitaran di atas badan saya gitu. Kita tahu dari apa, ada makhluk Mungkin- yang juga atau gimana ya. Mungkin tadi sosok makhluk yang sebenarnya mau menghambat. Pas kita pengambilan ini mau menghambat karena mungkin bukan dari golongan mereka gitu yang memberikan benda ini, bukan. Lebih banyak mungkin yang hadir waktu tadi Karena banyak sekali. banget. Sahabat Pusaka Raga Bangsa, terima kasih masih mengikuti kami Pusaka Raga Bangsa. Jangan lupa yang belum subscribe channel kami Pusaka Raga Bangsa, di subscribe, like dan share kepada teman-teman semuanya. Saya mau bertanya kepada Rahman, bisa lebih dijelaskan lagi sosok kujang ini seperti apa? Rahman bisa dijelaskan lagi? Apakah ada penunggunya atau gimana? Kalau untuk penunggu ataupun apa sih maksudnya ini kan pasti ada hodamnya, ada energinya. Karena pas begitu saya tarik itu, padahal cuaca ini lagi dingin-dinginnya kan, Iya. tapi pas tarik itu nggak ada berasa dingin, nggak ada berasa bergetar kedinginan, yang ada malah hangat. Soalnya pas saya tarik itu berasa ada Lagi panas. panas karena mungkin energinya. Menurut saya ini benda ini dulunya ada seseorang yang ngebuang, entah itu bukan ngebuang sih,
pas kejadiannya itu malam Jumat Kliwon juga, udah berapa puluh tahun yang lalu, mungkin nggak tahu tahun berapa, bawa ini mungkin untuk menambah energi ataupun untuk memperkuat ilmunya, terus datang ke sini pas malam Jumat Kliwon. Kebetulan si benda ini terjatuh atau mungkin dengan hilang sendirinya. Nah sekarang bisa ketemu lagi sama kita, bisa ketarik lagi karena sosok ini kan kujang, pasti nggak jauh dari Siliwangi lah. Cuma saya nggak tahu ini namanya kujang apa gitu. Kalau misalkan yang ini kan udah jelas kujang khas Jawa Barat kan. Iya. Tapi emang ini juga harus Jawa Barat, cuma nggak tahu namanya kujang apa. Untuk sosoknya yang pasti nggak jauh dari Siliwangi. Kayak para penonton semuanya, sebenarnya tadi udah nyamperin ada 2 orang yang datang ke telaga. Kita juga sempat berbicara ya Rahman ya sama mereka, sempat komunikasi. Mereka itu Tujuannya apa? tujuannya emang mau membersihkan diri dengan mandi di telaga sini. Tapi setelah kami berbicara, ternyata mereka tidak ingin kalau mereka itu diekspos atau kelihatan di kamera seperti itu ya Rahman ya. Jadi kita menghargai privasi mereka karena emang mereka di sini niatnya emang untuk mandi di sini atau membersihkan diri. Ya, seperti mungkin itu, ya. sedikit penjelasan dari mereka itu tujuan kesini untuk membersihkan dirinya. Nggak ada hal yang lain juga sih untuk membersihkan hal diri. Setiap malam Jumat katanya sering di sini malam Jumat Kliwon. Cuma ya itu tujuannya untuk membersihkan diri aja. Tapi ini udah mau hampir jam 12, baru 2 orang yang mandi di telaga. Mungkin kalau lewat jam 12 mungkin ada lagi ya Rahman yang makan. Mungkin Karena saya juga baru pertama kali melihat kita hadir di telaga ya Rahman. Sahabat Pusaka Harga Bangsa dimanapun berada, terima kasih sudah menonton video kami, dan jangan lupa datang dan berwisata ke sini Telaga Herang, objek wisata Telaga Herang. Di sini tempatnya cukup bagus dan juga nyaman. Mungkin sampai di sini untuk video kami malam ini. satu lagi Kendra, bagi pengunjung ataupun wisatawan yang datang ke sini, pesan saya tadi jangan sampai menyombongkan diri di sini. Karena percaya tidak percaya kita harus saling menghargai juga sama makhluk gaib juga lah. Mungkin karena emang banyak kejadian juga kan di sini. Jangan menyombongkan diri lah. Yang penting kita datang ke sini untuk berwisata, untuk happy, terus jangan bermuat mesum juga di sini. Jadi kalau kita punya pikiran yang jelek, mungkin di sini juga yang tinggal di sini bukan hanya manusia, karena di sini juga ada makhluk-makhluk lainnya juga. Jadi apapun itu kita tidak boleh menyombongkan diri kita, terutama yang berhubungan kalau kita lagi berenang di air seperti itu. Takutnya ya mungkin ada korban-korban selanjutnya seperti itu. Kalaupun ada korban atau kecelakaan di wilayah telaga atau di sekitar telaga ini, mungkin juga salah satunya penyebabnya kelalaian dari manusia itu sendiri. Jadi kita harus berhati-hati dimanapun kita berada, apalagi di sini di air di telaga cukup dalam juga. Jadi seperti itu ya Rahman ya. Untuk malam ini sekian video kami. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe, share juga ke teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.